Selamat pagi teman-teman terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas kehidupan dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita berdiri. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini melalui IHMPT Online. Terima kasih untuk media yang boleh ada, yang boleh kami manfaatkan untuk tetap bisa bersekutu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan kiranya menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat menjadi kekuatan bagi kami di dalam melangkah dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman,
dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Renungan untuk kita di pagi hari ini dengan pembacaan firman dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 adalah tunjukkan kasih-Mu. Kalau dirasa ini bukan pertama kalinya adik-adik mendengarkan kata-kata mengenai kasih. Bagaimana kita harus menunjukkan kasih dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, di sini Paulus menulis kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Latar belakang kenapa Paulus menulis surat ini adalah Paulus ingin mengingatkan kembali kepada jemaat di Korintus tentang pelayanan kasih yang sudah mereka lupakan. Paulus, kalau kita baca di dalam bacaan firman tadi, mencontohkan kepada Korintus bagaimana jemaat di Makedonia begitu antusias di dalam mengambil bagian untuk menjadi pelayanan di Yerusalem pada saat itu. Nah, jemaat di Makedonia ini adik-adik hidupnya itu lebih berbeda dengan jemaat di Korintus. Berbedanya begini. Di Makedonia mereka ini memiliki kondisi yang terbatas secara finansial, terbatas secara sumber daya manusia, dan mengalami penganiayaan. Namun kalau adik-adik tadi kita baca, di dalam segala kekurangan mereka, jemaat di Makedonia ini sangat antusias untuk memberikan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Nah, jemaat di Yerusalem pada saat itu sedang mengalami penganiayaan juga, jadi sedang mengalami kesulitan dan kesusahan, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari jemaat-jemaat lainnya. Nah, untuk itulah Paulus menulis kepada Korintus supaya jemaat di Korintus ini dapat juga membantu jemaat di Yerusalem yang sangat membutuhkan bantuan dari jemaat lain. Jemaat di Makedonia dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka memberi melampaui kemampuan yang dapat mereka berikan. Begitu sukacitanya mereka di dalam pelayanan kasih yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara jemaat di Korintus itu kayak adik-adik. Jemaat di Korintus itu memiliki kelebihan baik dari sisi keuangan maupun sumber daya manusia. Jemaat di Korintus sebenarnya mereka sudah berkomitmen mau mereka membantu jemaat-jemaat Tuhan lain yang ada dalam kesulitan. Dalam hal ini adalah jemaat di Yerusalem. Mereka sudah berkomitmen. Namun adik-adik, Paulus di sini mengatakan bahwa mereka sudah berkomitmen, tetapi lambat di dalam mewujud nyatakan komitmen yang mereka sudah ambil. Mereka sudah berkomitmen, mereka sudah berjanji mau membantu, tapi tidak pernah dilaksanakan. Dan belum terlihat bantuan ataupun komitmen yang mereka katakan itu, mereka ambil itu janjinya, mereka tidak terlihat melakukannya untuk jemaat di Yerusalem. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus saat itu dalam bacaan ini untuk mengingatkan kembali pelayanan kasih Allah yang sudah jemaat di Korintus rasakan, dengan komitmen yang mereka lakukan, dan juga wujud nyata dari komitmennya itu. Paulus ingin sedikit menyentil jemaat di Korintus dengan memberikan contoh jemaat di Makedonia, bagaimana mereka adalah jemaat yang sangat antusias untuk membantu meringankan beban saudara-saudara di jemaat di Yerusalem. Nah, apa yang bisa kita tarik dari firman Tuhan yang boleh kita baca di pagi hari ini? Ya, yang pertama, adik-adik,
Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan meskipun berada dalam kekurangan. Sama seperti jemaat di Makedonia, mereka hidup berkekurangan. Artinya ada untuk mereka makan, tapi tidak bisa terlalu lebih banyak. Ya, Tuhan mencukupkan memang apa yang mereka butuhkan, tetapi juga secara finansial mereka tidak bisa seperti jemaat yang ada di Korintus. Namun mereka tetap memberikan yang terbaik. Nah, dalam kehidupan adik-adik juga harusnya seperti itu. Jangan menjadikan kekurangan adik-adik itu menjadi halangan adik-adik untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada sekeliling adik-adik. Yang kedua, jangan biarkan keadaan di sekitar kita menghalangi kita untuk menyatakan iman kita dalam tindakan kasih kita kepada siapa saja yang membutuhkan. Ya, kalau tadi jangan biarkan kekurangan diri kita menjadi hambatan untuk berbuat kasih kepada orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, jangan lingkungan di sekitar kita mempengaruhi kita atau membatasi kita untuk menyatakan kasih Allah kepada orang di sekitar kita. Contoh, karena orang-orang di sini kalau bantuin orang kayaknya itu aneh. Terus adik-adik mau bantuin mereka, adik-adik memberikan bantuan, tapi tidak dilakukan oleh orang-orang di sekitar adik-adik. Sehingga membuat adik-adik juga ragu-ragu. Aku mau ngelakuin, nanti diketawain. Tapi kalau aku nggak ngelakuin, kasih Allah tidak bisa aku wujud nyatakan. Nah, sehingga akhirnya adik-adik, karena lingkungan adik-adik itu tidak terbiasa untuk menolong orang, maka adik-adik pun akhirnya terbawa keadaan di lingkungan adik-adik. Adik-adik merasa aneh ketika adik-adik bisa melakukan sesuatu hal yang baik yang difirmankan Tuhan, karena lingkungan adik-adik tidak pernah melakukan hal itu. Sehingga adik-adik menjadi dibatasi gitu, dipengaruhi oleh lingkungan yang sebenarnya salah, mempengaruhi apa yang benar yang adik-adik pelajari, sehingga membuat adik-adik terbatas atau menghalangi adik-adik untuk menyatakan kasih Allah, berbuat baik tadi contohnya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jika adik-adik memprioritaskan atau mengimani Tuhan dalam hidup adik-adik, maka kita tidak perlu ragu-ragu dalam menyatakan atau melakukan kasih Tuhan yang kita rasakan kepada orang lain. Biasanya kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Itu karena kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita merasa Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan saya. Ya, pengalaman pribadi adik-adik dengan Tuhan itu gak usah adik-adik memikirkan yang kayak dapat penglihatan atau apa. Tuhan pasti tiap hari, tiap detik, tiap jam bantu adik-adik. Sadar maupun tidak adik-adik sadari. Ya, pengalaman adik-adik dengan Tuhan yang mungkin adik-adik rasakan, contohnya misalnya kemarin ada teman-teman kita yang lomba Pesparami. Pasti di dalam hatinya deg-degan dong, pas mau nyanyi kan, pas mau tanding. Pasti berdoa dong. Meskipun gak tutup mata, gak lipat tangan, tapi hati adik-adik itu berdoa kepada Tuhan. Pada saat adik-adik mau nyanyi itu sebenarnya adik-adik tuh udah mulai serak-serak gitu, dan adik-adik takut pingsan, mungkin kolaps. Yang kedua mungkin pas lagi nyanyi tiba-tiba seraknya muncul. Ya, tapi setelah adik-adik pada saat nyanyi, Tuhan menolong adik-adik. Adik-adik sangat mengucap syukur. Adik-adik punya pengalaman seperti itu dengan Tuhan. Nah, ketika adik-adik punya pengalaman pribadi seperti itu ya, yang menyentuh adik-adik sekali, pasti adik-adik itu menjadi berpikir bahwa Tuhan itu adalah prioritas, atau menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik mau mulai nyanyi, mulai latihan, adik-adik pasti berdoa. Kalau adik-adik mau mulai tanding, adik-adik juga tetap berdoa di dalam hati adik-adik sampai selesai adik-adik tanding. Itu berarti adik-adik memprioritaskan Tuhan di atas kemampuan adik-adik. Nah, kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan, berarti kan yang kita prioritaskan itu adalah berarti sesuatu yang penting, ya. Jadi kalau misalnya Tuhan yang lebih penting daripada segala sesuatunya, maka harusnya kekurangan adik-adik, keterbatasan lingkungan adik-adik itu tidak menjadi patokan adik-adik atau membatasi adik-adik untuk tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan adik-adik wujud nyatakan dalam kehidupan adik-adik. Karena adik-adik melihat pekerjaan Tuhan itu lebih penting daripada kekurangan saya, lingkungan di sekitar saya, omongan orang. Itu karena adik-adik memprioritaskan Tuhan. Dan karena adik-adik memprioritaskan Tuhan,
maka adik-adik ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui apapun yang adik-adik punya dan adik-adik miliki. Ya, jadi yang mau kau disampaikan, yang mau kakak-kakak layan sampaikan kepada adik-adik saat ini adalah nyatakanlah kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan dalam hidup kita, ke dalam tindakan kita, ke dalam ucapan kita, dan pikiran yang penuh kasih. Nah, kebaikan Tuhan seperti apa lagi sih yang paling simpel yang bisa kita rasakan? Mungkin ya adik-adik rasakan sadar maupun tidak sadar, itu ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat finansial, tapi nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada adik-adik, kepada saudara-saudaranya adik-adik, kepada mama, papa, adik-adik, atau kakak-kakaknya adik-adik di rumah. Itu adalah bukti contoh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, berkat Tuhan atas mama, papa, adik-adik bisa makan, adik-adik bisa sekolah, adik-adik punya baju, adik-adik bisa ke sekolah diantar sama mama papa, atau bisa bersekolah dengan bisa makan 3 kali sehari. Itu adalah berkat Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada adik-adik, teman-teman adik-adik. Tuhan hadirkan untuk membantu adik-adik di dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Yang mungkin paling terakhir adalah karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Adik-adik punya kelebihan dalam diri adik-adik, itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Jika adik-adik memprioritaskan Tuhan, Tuhan itu penting dalam kehidupan adik-adik, maka adik-adik akan menggunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik akan memberikan yang terbaik dari apa yang adik-adik miliki untuk Tuhan. Contoh yang paling gampang yang bisa adik-adik lakukan adalah itu tadi, menunjukkan kasih adik-adik kepada orang di sekitar adik-adik. Siapapun yang membutuhkan, adik-adik tolong. Gitu. Tolong ini dalam bukan berarti tolong kasih dia contekan, tolong bukan seperti itu ya. Tolong yang benar-benar Tuhan ajarkan kepada adik-adik dan juga kepada kakak-kakak lain. Sehingga kalau diulangi lagi, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita diharapkan bisa menyatakan kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan dalam hidup kita, dalam tindakan kita, ucapan kita, dan pikiran kita yang penuh kasih. Dan jangan lambat seperti jemaat di Korintus dalam menyatakan kasih Allah. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai tidak ada kesempatan bagi adik-adik untuk bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Jangan takut untuk menyatakannya kepada orang di sekitar kita, sehingga perbuatan adik-adik itu dapat memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 102, Yesus beri kau nampakkan perangaimu. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Dan Kau masih mampu memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Bapa, kami juga sudah mendengarkan daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang mendengarnya Bapa, agar apa yang kami dengar bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Dan kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan bisa sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, baik dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, kakak, abang, adik, maupun saudara-saudara kami ataupun orang-orang terdekat kami. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu ya Bapa, dan kiranya Engkau membimbing mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan ya Bapa, baik dalam pekerjaan, bermain, belajar, bergaul, dan aktivitas apapun yang mereka lakukan Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dan Engkau melindungi mereka, dan Engkau yang membimbing mereka agar apa yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran-Mu dan tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat persekutuan Taruna kami. Kiranya Engkau yang memberkati persekutuan Taruna kami dan program-program yang dilakukan ya Bapa, agar persekutuan Taruna kami bisa terus membesarkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan persekutuan Taruna kami bisa mendidik pemuda-pemudi yang tunduk dan taat pada ajaran-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak lain Taruna ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, kiranya Engkau yang melindungi mereka, kiranya Engkau yang menjaga dan menuntun mereka dalam hidup mereka Bapa. Berkati mereka Bapa, agar apa yang mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain juga Bapa, dan bisa menjadi berkat bagi sesama mereka ya Bapa. Bapa, kami juga memberdoa buat gereja kami Bapa, baik dari Ibu Pendeta, staf, tim multimedia, dan pengurus-pengurus gereja lainnya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Kiranya Engkau menjaga mereka, melindungi mereka dari segala macam mara bahaya yang akan mengganggu mereka ya Bapa, agar mereka bisa terus membesarkan dan memuliakan nama-Mu, dan mereka bisa terus memberitakan kebenaran akan firman-Mu ya Bapa, dan tentang kerajaan surga ya Bapa. Hanya ini doakan anak-Mu, kiranya Engkau yang mampu menyempurnakan doa ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami secara khusus berdoa untuk adik klien kami dalam masa pendidikannya. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu membimbing serta menuntun mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa ataupun siswi dalam kehidupan sekolahnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa remaja mereka, Engkau yang selalu melindungi mereka, menjaga mereka, dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan apapun yang akan mencelakai mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana dalam masa-masa penanggulangan COVID ini, Engkaulah yang selalu memberkati serta melindungi negara ini. Engkau jauhkanlah dari penyakit COVID ini, agar penyakit ini dapat segera hilang dan kami semua dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Engkau juga yang memperlancar proses vaksinasi agar tersebar dengan merata dan semua orang dapat tervaksin dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam yang terjadi di dalam negeri kami maupun di luar negeri. Tuhan, campur tangan dan uluran tangan-Mu lah yang selalu kami nantikan, agar setiap orang yang terkena bencana alam dapat selalu tetap merasakan kasih dan penyertaan daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah terkumpul. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat selalu berguna bagi kelangsungan gereja, yang jalannya juga seturut pada kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami pada hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 121, Hai pergi dan wartakan Injil Kristus. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan tak khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami rasakan dan nikmati di saat ini meskipun melalui media online Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya mampukan kami untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada siapa saja yang membutuhkan, kepada siapa saja di sekitar kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat apa yang kami perbuat. Tuhan juga kiranya mau menyertai kami dalam setiap aktivitas kami di dalam minggu yang baru. Tuhan mau menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan mau memampukan kami untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di dalam minggu yang baru ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan doa dan pergumulan ini. Kami mohon kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai kami, orang yang punya kami yang jauh yang dekat, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada kakak Layan yang telah memberitakan firman Tuhan dan teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan ya teman-teman. Kita IHMPT di Gedung Pelkat lantai 2 pada jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati.